Halo Insan PNM Cabang Samarinda, kembali lagi bersama saya Kiting dalam acara Podcast Langit, episode ke-25. Nah, kali ini kita lagi ngobrol bareng bersama Ibu Juni Widianti ya. Oke, Ibu Juni atau seperti apa panggilannya? Panggilannya Widya. Widya saja ya, Ibu Widya. Oke, Ibu Widianti ya, atau Ibu Widya. Nah, Ibu Widya kan ini terima kasih loh udah gabung bersama podcast PNM Cabang Samarinda. Sama-sama, Hari ini saya ya. juga terima kasih dipanggil di sini. Oke, nah Ibu Widya, ini saya pengen tahu nih, Ibu nasabah Mekar ya? Iya. Awal mulanya tahu dari Mekar itu dari mana ya Bu? Ya, tahu waktu sebelum ke sini juga sudah tahu sebenarnya. Mekar ya? Nah, cuma saya mulai ikut kemarin waktu ibu-ibu yang di ganggang itu. Di Saya Ganggang, ikut, di lingkungan ya? Iya, di lingkungan rumah itu. Rumah. Saya ikut di situ. Mau ikut di situ. Ada yang nawarin nggak? Atau memang Ibu tahu dulu atau menawarkan diri? Ditawari sama ibu yang ketuanya. Oh, ditawari sama ketuanya ya. Nah, pada saat itu Ibu ngeh nggak? Maksudnya, aduh, mumpung ada modal nih. Atau Ibu sudah tahu PNM Mekar itu memang memberikan modal atau seperti apa? Tadinya sih saya belum tahu jelas ya Iya. bagaimana dulunya, cuma dijelaskan sama ibu ketuanya, saya berani mau Berani ikut ke situ. ikut ya? Iya. Oke. Berarti udah berapa lama nih jadi nasabah PNM Mekar? Kalau nasabahnya itu baru mulai 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Manfaatnya apa Bu yang Ibu dapat Ya, setelah dapat modal dari PNM? Itu kemudian apa yang mau Ibu kembangkan? Atau memang niat di awal memang buat usaha atau memang buat Niat yang buat lain? usaha memang supaya Oke. dikembangkan. Ya, Ya itu yang pakai untuk modal. untuk modal ya? Iya. Oke, sebelumnya memang sudah lama tinggal di Samarinda Bu? Di Samarinda itu baru 2 tahun saya tinggal di situ. Itu 2 tahun. Iya. Oke, sebelumnya dari mana Bu? Makassar. Oh, Makassar. Oke. Berarti merantau atau emang ada keluarga di sini Bu? Ada kakak ipar di sini. Oh, Kaibar ada di sini. Suami kan duluan di sini tinggalnya. Oke. 6 bulan kemudian saya ngikut. Ikut, Iya. ikut suami ya gitu ya. Oke, jadi awalnya dari Makassar, kemudian suami terlebih dahulu ya Iya, di Samarinda. Di Samarinda. Kemudian nyusul. nyusul. Oke. Bu Widya nih, apa Bu saat ini aktivitas Ibu, usaha yang dijalanin? Misalnya bikin kue Bikin bolu, kue bolu, apalagi selain itu? kerupuk makaroni, Kerupuk makaroni, Iya. terus ada terus lagi? sama apa? Rica-rica tetelan kulit sapi. Oke. Siap. Dari 3 ini yang lebih rame atau yang banyak pesanannya dari Bolu. produk-produk mana gitu? Bolu, Bolu ya, bolu pisang itu. bolu pisang. Iya, Dari 2 ini nggak terlalu rame atau hanya sebatas ya rame. pesan atau Ibu pada saat pesan baru Ibu bikin? Kalau yang tetelan itu memang saya bikin untuk standby kan, separuhnya juga ada untuk di Oke. pesanan sama orang. Berarti kalau yang model jenis kayak tetelan tadi ya, Iya. kulit sapi ya, itu Ibu nyetok atau hanya pada saat diproduksi ada pesanan baru diproduksi atau juga Stok, menyediakan memang stok. di stok juga ya Iya. produk itu ya. Oke. Berarti lebih ramainya saat ini yang bolu, Iya. usaha produk bolunya. Itu udah kemana-mana aja Bu, Ibu jualnya? Kalau itu ya dari itu aja lewat FB, Facebook sama WA aja. Oh, jadi nawarinnya lewat media ya? Iya, media media sosial dulu ya. sosial. Salah satu tadi dari Facebook, Mm-mm. WA. Ibu main di Instagram juga nggak? Enggak, Nggak, tapi punya. dulu punya, Sekarang? sekarang enggak. Nah, sebenarnya Instagram juga mulai ini ya Bu ya. Maksudnya tren positifnya untuk Iya. menawarkan produk lebih bagus. Nah, alangkah baiknya jika Ibu mencoba lagi, Iya. diaktifkan kembali ya. Oh iya, nanti. Mungkin nanti bisa sambil jalan gitu. Sambil menawarkan produk-produknya juga. Nah, yang penting Dulu, Ibu harus tahu juga nih pangsa pasarnya nanti kemana. Nah, kalau Ibu sudah tahu nggak ini rata-rata nih yang Ibu jual kayak apa tadi? makaroni. Tetelan kulit Tetelan sapi, kulit sapi. iya, kemudian makaroni, kemudian kue bolu. Itu pangsa pasarnya kemana? Maksudnya kalangan seperti apa sih yang Ibu jual itu? Atau Ibu pengen mungkin kalangan orang tuanya atau anak-anak dewasa atau Dewasa kali ya sama orang atau tuanya. remaja gitu? Dewasa kali ya. Harusnya Ibu harus juga nih harusnya Ibu harus tahu jadi nanti apa Iya. nantinya kan.
nantinya ke depan nih produk saya sih memang namanya makanan ya Bu ya. Iya. Kalau makanan kan semuanya sih sebenarnya. Nggak harus ada kriteria tertentu yang harus Ibu jual kemana. Kecuali kalau misalnya kayak konveksi, kayak pakaian-pakaian anak memang khusus untuk anak-anak. Iya. Pakaian dewasa, khusus dewasa. Kalau untuk orang tua, ya untuk orang tua Iya, gitu kan. betul. Kalau makanan saya pikir mungkin semua pasti perlu makan kan. Iya. Tinggal selera saja kan Bu ya, Iya. cocok atau enggak gitu. Nah gitu. Terus dari kegiatan Ibu usaha ini, itu suami dukung ya? Iya, Keluarga juga dukung, oke. Pada saat produksi ada yang bantu nggak Bu di rumah? suami. Suami ikut bantu Iya. juga. Terus Kan- kalau untuk yang, oke ini untuk produksi Ibu dibantu? Dia dibantu sama Dibantu ya sama suami. Terus kalau untuk yang memasarkannya ngantar gimana kalau ada pesanan? biasa orang ambil ke rumah. Orang ambil ke rumah, Biasa suami juga yang bawa. yang ngantar. Oh jadi pada sekalian suami keluar, Iya, diantar langsung saya gitu ya? iya. Oh, oke. Iya. Lumayan ya. Capek nggak Bu? Ya kan itu sudah kegiatan ibu rumah tangga memang itu kan. Sebenarnya tujuannya apa sih Bu? Ibu mungkin ada motivasinya, misalnya gini, aduh saya jualan juga nih, ada mungkin terpikir ya ke Ibu. Mungkin modal yang aku dapat dari PNM ini bisa membantu ya paling tidak keluarga lah ya. Keluarga, ya. Itu sempat terpikir seperti itu atau Iya, ada Ibu terpikir. cara lain atau mungkin motivasi Ibu lain? Ya motivasi saya cuma satu, bisa membahagiakan anak-anak aja itu sudah enak kurasa. Sudah enak ya Bu ya. Iya. Oke. Mengembangkan usaha itu sih ya harus. Betul. Cuma kan harus dari hati juga kalau mau bikin sesuatu tuh kan. Jadi ya. Iya. Oke, itu kalau untuk produk sendiri kan berarti Ibu udah dikenal ya, paling tidak produknya udah dikenal di lingkungannya dulu ya. Iya. Nah, kemudian juga udah, berarti kan Ibu udah punya pelanggan kan? Iya. Nah, itu memang mereka rutin atau hanya seminggu sekali atau hanya sebulan sekali gitu? Seminggu sekali pasti gitu ya? Pasti. Dengan orang yang sama juga? Berbeda-beda dari mulut ke mulut. Biasanya anggaplah ini mamanya yang pesan, nanti anaknya kah, keluarganya yang pesan. Oke. Nah sekarang gini, pada saat Ibu sudah jalan ya, Iya. usaha sudah berjalan, terus tiba-tiba nih produksinya harusnya kan bertambah kan? Iya. Produksinya pasti bertambah. Itu kira-kira Ibu nanti ke depannya seperti apa nih? Apakah nanti Ibu akan akan tetap sendiri memproduksinya, terus mengemasnya juga sendiri dengan pesanan yang semakin banyak? Ke depan Ibu seperti apa? Kira-kira perlu orang nggak atau apa gitu? Selagi saya masih bisa handle sendiri, Handle sendiri, handle sendiri Saya- gitu ya? Nggak kewalahan? insya Allah tidak. Karena saya sudah biasa bergerak keras, dengan kerja keras sendiri, ya Bisa. insya Allah. Nah, saat ini Ibu udah punya anak berapa nih? 4. 4. Nah itu dalam kondisi pada saat Ibu memproduksi ini, anak-anaknya gimana? Kan saya atur waktu. Nah, Kan betul. anak-anak sekolah kan, Iya, suami betul. kerja. Pagi itu subuh jam 4 saya bangun. Oke, jam 4 subuh Ibu bangun. Ya. Saya dahulukan dulu untuk di dalam rumah. Oke. Bekal anak-anak, suami, gitu kan. Iya. Atur pakaian anak-anak, kasih bangun. Nah, sudah itu jam 5 selesai semua itu. Bangunlah anak-anak. Mereka sudah pergi kerja, Iya. pergi sekolah jam 6 itu. Lanjut saya bikin. Mulai saya bikin dulu dari bolu. Oke. Bolu itu kan paling selesai jam 2 jam. 2 jam ya? 2 Untuk jam bolu, itu. produk bolu tadi, kue bolu. Kalau makaroni itu kan agak-agak siang. Ah, Kalau tetelan itu kan cepat. iya. Malam itu saya sudah rebus memang. Oke. Rebus, sudah saya rebus itu. Pagi baru saya rebus kembali. Sudah itu saya olah. Diolah ya. Siang sudah tidak ada saya pekerjaan. Jadi Pekerjaan siang, rumah sudah selesai juga. Berarti bangun pagi jam 4, menyiapkan seluruh kebutuhan anak-anaknya, bajunya, Iya. mungkin sarapannya, kemudian setelah itu udah siap, kemudian Ibu memproduksi Iya. makanan atau Makanan. pesanan-pesanan tadi. Iya. Oke. Karena tidak pernah lewat, insya Allah itu tidak pernah lewat dari jam 11 sudah selesai semua pekerjaan saya. Oke, berarti sebelum jam 11 sudah selesai semua nih ya produksinya ya. Oke, berarti tinggal fokus ke Ke anak yang satu yang anaknya lagi. Oke. Sama Terus nanti yang pada beli. saat Ibu ngantarnya gimana tuh? Waktu ngantarnya itu?
Kan kalau saya kan bilang sama pelanggan, kalau saya tidak ada yang antar, Berarti diambil mereka sendiri. ambil sendiri. Ambil sendiri. Oke. Pada saat itu ibu, contoh nih, pada saat nasabahnya nggak bisa ngambil juga. Saya cari kurir. Oh, kurir, pakai kurir ya. Iya. Berarti ongkirnya tetap dibayar oleh sama Sama pelanggan yang beli, kan? iya. Oke. Tapi kalau misalkan pada saat suami ada, Iya, suami yang antar. dia bisa bantu ya? Iya. Bantu nganter. Oke. Itu setiap hari nggak Bu produksinya? Produksinya ya, Setiap hari ya? yang tetelan juga itu setiap hari. Bolu. Baru juga. Nah, harapan ibu nih ke depannya seperti apa nih? Kan Ya. ibu udah bergabung sama PNM ya? Nah, Semoga bisa berkembang lagi. oke, ini berkembangnya nih PNM yang berkembang atau usahanya ibu nih yang berkembang? PM-nya dan usahanya. Oh, berarti dua-duanya ya Bu ya? Iya. Oke, berarti kita saling mendukung di Iya. situ ya. Jadi kami menyediakan modal, kami juga memberikan pendampingan ke ibu, bagaimana caranya dana yang udah diterima itu bisa bermanfaat. Iya. Betul ya? Kan Untuk harus modal dipertanggungjawabkan kita itu Betul. untuk apa. Nanti kita monitoring setiap minggunya kan, nanti ada perkumpulan gitu ya setiap minggu. Nah, di situ juga nanti ada kami memberikan informasi terkait Iya. dengan usaha, mungkin manfaatnya ibu berjual di media sosial itu seperti apa gitu. Nah, dan juga tadi manfaatnya harapan ibu kan pengennya juga maju kan. Iya. Nah, disitulah nanti PNM itu fungsinya sebagai pendamping Bu, memberikan mendorong nih para pelaku UMKM itu bisa berkembang dengan adanya modal udah diterima. Ibu udah mau terima modal sekian misalkan. Nah, dengan modal itu ibu pasti pengennya kan usahanya bertambah ya, Iya. omsetnya juga pasti bertambah. Iya. Nah itu bisa saja nanti sharing dengan petugas Iya. atau ke saya juga gitu, Bu, Mas Adi atau Mbak, gimana nih kira-kira biar jualan saya bisa bertambah nih. Nah, kita pengennya kan seperti itu ya. Iya. Nah, kalau menurut ibu nanti sudah berjalan ya, ini modal ibu udah terima modal, ibu udah berjalan, kemudian ibu sudah mulai memiliki pelanggan tetap Iya. gitu ya. Nah, bagaimana nanti ke depannya ibu menjaga pelanggan ini biar tetap senang dengan kualitas ibu, mungkin makanannya pas nih, Iya. gitu, rasanya pas. Itu apa yang perlu ibu berikan kepada pelanggan? Ya kalau promosi kali ya. Promosi. Oke. Beli dua Boleh contoh gratis nggak? Boleh satu. contoh. Oh, oke. Gitu. Jadi berarti beli dua, bolu Beli dua satu gratis gitu. satu. Nggak rugi Bu? Kan itu sudah dikalkulasi memang itu. Sudah dikalkulasi ya? Oke. Berarti itu kategori tadi ya, salah satu tadi adalah memberikan promosi ya? Iya, kayak tetelan Memberikan itu kan promosi. kemarin, Oke. kayak tetelan kemarin itu kan beli 3, aku gratiskan 1. Oke, itu mungkin bisa salah satu ya Bu Iya. ya? Memberikan, Atau setidaknya gratis ongkir. oke. Jadi beli 3 gratis ongkir gitu ya? Iya. Selain itu ada lagi nggak? Selain promosi yang ibu berikan kepada pelanggan? Rasa kayaknya jangan diubah kayaknya. Kualitas Oke, berarti kualitas yang sudah ada. jangan diubah. Kan biasanya begitu kan orang, Mm-mm. kan kita masak itu kan harus dengan tenggorokan kita kan. Rasanya Iya. bagaimana? Betul. Kalau beda dengan rasa yang kita jual, otomatis dari nampaknya dilihat cantik, tapi rasa belum ditentu enak, Iya. pasti pelanggannya lari. Lari ya Bu ya? Iya, Itu harus dijaga ya Bu ya? Iya. Berarti kualitasnya kan? Kualitas. Kualitas dari makanannya ibu, Makanan. produksinya ibu. Kemudian ada lagi nggak selain itu? anunya kayaknya kemasan dengan Kemasan. mereknya. Oke. Yang harus ditambah Mantap. nanti itu. Oke. Dari kemasan ya? Iya, Tadi yang pertama promosi, kemudian yang kedua tadi kualitasnya Bu ya? kualitas ya. Yang ketiga adalah kemasan. Kemasan. yang akan ibu coba Iya. diperbaikin ya? Perbaiki. Perbaikin biar kelihatan lebih cantik kali ibu Cantik ya? ya. Lebih menarik. Iya, Nah, lebih menarik. Ini kan pasti juga ibu perlu modal lagi kan? iya. Nggak harus modal sih sebenarnya. Ibu banyak baca literasi atau Iya. ikut pelatihan. Nah, ibu nanti bisa sharing juga. Nanti ibu di situ bisa dapat informasi tambahan yang bisa membuat ibu nanti berkembang nih. Oh, ternyata dengan adanya kemasan yang menarik itu ternyata bisa menimbulkan daya tarik juga nih Iya, kepada pelanggan atau calon yang melihat ya. iya. Wah, ternyata bagus kemasannya. Pas dicoba, wah rasanya enak. Gitu kan Bu ya. Iya. Oke, kemudian ada lagi nggak? Apa ya? Itu aja kali ya. Mungkin terakhir pelayanan ya Bu ya. Pelayanan, ya. Nah, itu terakhir Pelayanan. memang harusnya pelayanan. Jadi pelayanan itu juga menjadikan modal utama. Jadi sebagai pelaku usaha ya,
memberikan pelayanan yang terbaik itu kepada pelanggan atau calon-calon konsumen yang akan kita tawarkan. Kalau menurut Ibu nih, pelayanan seperti apa sih yang bisa saat ini Ibu berikan kepada pelanggan ataupun calon-calon yang Ibu akan tawarkan? Ya. Seperti apa? Ya, jangan telat kalau ada orang yang pesan, harus on time. Oke. Karena orang kan gitu, nggak mau menunggu kalau soal makanan. Betul. Kalau bisa sangat-sangatnya ya Bu Iya. ya. Oke. Makanya itu kalau kayak kue itu kan, kayak kue bolu itu, Iya. saya usahakan memang itu masih hangat-hangat diterima sama orang. Oke. Kayak tetelan juga itu begitu, masih hangat kuku itu. Iya. Usahakan itu masih sampai di tangannya orang gitu. Harus. Karena kalau dingin itu kan pasti orang bilang sudah lama ini kayaknya. Saya jaga yang itunya itu. Baik, oke. Jadi itu ya tadi Bu ya, dari segi pelayanan tadi Ibu adalah memberikan pelayanannya adalah cepat memberikan ini ya, Iya. produknya. Jadi nanti selesai produksi udah langsung antar, Iya. nggak harus nunggu lagi. Kalau bisa on time ya, Iya. on time sampai ke pelanggan. Oke. Itu. Nah, sekarang apalagi? Ibu Widya ya? Iya. Ibu Widya. Nah, Ibu pernah nggak, mungkin sebelum Ibu kenal sama PNM kan? Sebelum Ibu kenal sama PNM, berarti kan usahanya udah pernah berjalan? Iya. Pernah jalan kan sebelumnya? Itu pada saat Ibu meniti karirnya sebagai pelaku usaha, mencoba untuk menjadi pelaku usaha dengan produk-produk yang Ibu bikin, yang Ibu buat, itu kendalanya di awal apa sih Bu? Ada nggak? Modal tadinya itu. Modal. Oke. Selain modal ada lagi nggak? Apa ya? Apa nih? Itu aja kayaknya kemarin. Oke, selain modal ya. Selain modal apa? Ibu tadi berarti modal kan? Iya. Modal. Berarti modal memang harus utama kan dalam ya memang mau nggak mau modal. Iya. Harus diputar lagi dananya. Saya lihat dulu apa-apa yang bisa di itu kan dalam modal sedikit kemarin itu. Saya lihat dulu apa yang bisa dikelola, apa yang bisa dijual. Oke. Di Samarinda memang ini kan rata-rata kan banyak orang yang suka dengan kerupuk. Oke, Kan kerupuk kan. Nah, disitulah saya ambil contoh. Orang pada suka makan nasi, otomatis suka ada kerupuknya Pakai kan. kerupuk, iya. Aku bikinlah itu, makanya itu yang aku produksi pertama. Jadi idenya pertama Modalnya dari juga kerupuk. nggak terlalu banyak kemarin, bagus, Iya. lancar juga jadi ya. Itu yang pertama yang aku bikin kemarin itu. Suami juga bisa bantu, lama-lama ada itu, Iya. jadi bisa berkembang lagi yang lainnya. Coba nanti sambil Ibu bukan bantu sih, Ibu coba deh pasarin gitu. Sambil di sini nanti kan kita, Ibu sambil menawarkan produknya atau seperti apa. Boleh nggak ngobrol di depan sambil ditawarin nih produknya Ibu? Sambil dipasarkan. Gimana Bu? Bisa? Nggak tahu deh. Gak apa-apa, nanti gini aja contohnya. Jangan lupa pesan produk saya. Nah gitu ya, ini contoh nih. Jangan lupa pesan produk saya. Salah satunya adalah makaroni, kemudian apa? Tetelan kulit sapi, Iya, kemudian kue bolu. Nah, tadi bolu ada 2 ya katanya. kue bolu pisang, Dan apa lagi Bu? pandan. Sama pandan. Oh, berarti ada 2. Nah, itu. Jangan lupa hubungi ke nomor saya sekian gitu. Nama saya Ibu Widya Ibu Juni Widianti. Alamat saya di boleh. Coba dulu. Ayo Bu, coba dulu. Malu ya gitu ya. Coba dulu. Boleh saya ulangin ya. Halo, perkenalkan nama saya Juni Widianti. Saya punya usaha produk olahan makaroni. Kedua Kue bolu pisang dan pandan. Yang ketiga tetelan kulit sapi. Nah, bagi insan PNM yang mau pesan bisa langsung menghubungi ke nomor saya 08 bla 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 bla. Nah, alamatnya di jalan ini. Nah, gitu. Bisa. Ya udah, saya bantu dah kalau gitu. Ya Mas Budi ya, saya bantu aja udah. Oke, teman-teman insan PNM, perkenalkan
di sebelah kiri saya ini Ibu Juni Widianti, salah satu nasabah PNM Mekar Samarinda Utara. Nah, apabila teman-teman insan PNM pengen tahu nih produknya, boleh menghubungi ke nomor berapa, Bu? 081 341 561 895. Oke, dicatat ya. Nah, kemudian produk yang Ibu buat yang pertama adalah makaroni. Ya benar ya Bu ya? Kerupuk makaroni. Nah, kerupuk makaroni. Oke, yang kedua itu tetelan kulit sapi. Rica-rica tetelan kulit sapi. Rica-rica tetelan kulit sapi. Oke, yang ketiga kue bolu pisang sama bolu pandan. Oke, kue bolu pisang dan pandan. Nah, bagi teman-teman insan PNM yang pengen coba, pengen beli, jangan lupa ya hubungi ke nomor yang tadi tuh atas nama Ibu Juni Widianti. Nah, selesai. Tapi itu tuh Bu, nanti paling tidak kita harus pede dulu, pede dulu nih. Mungkin di awal nggak apa-apa deh, malu-malu dulu kan depan kamera gitu. Yang penting Ibu nanti bisa memasarkannya ke kami, ke PNM, dan juga ke lingkungan masyarakatnya yang Ibu udah kenal nih. Memang awalnya pada saat kita menjadi pelaku usaha ya Bu ya, kita kan nggak mungkin langsung produksi langsung jual kemana-mana gitu. Paling kita kan kita coba dulu nih di lingkungannya. Wah cocok nih, ternyata bagus nih buatan Ibu Widya nih, pas banget nih, sambil makan sambil nyobain kerupuk makaroninya gitu kan. Nah seperti itu. Oke. Apalagi nih ya, saya mau tanya, soalnya banyak sih pengen ngobrol-ngobrol. Oke, Ibu saya mau tanya nih, Ibu sudah punya izin usaha nggak? Belum punya. Nah coba nanti kita bantu ya. Di awal memang harus punya NIB dulu, nomor induk berusaha. Nanti Ibu udah dapat itu, Ibu nanti kalau pengen melanjutkan tingkatan izin usaha berikutnya, karena kan Ibu ini usahanya produk makanan kan. Nah produk makanan itu nanti kelas-kelasnya nanti seperti PIRT, kemudian nanti ada halal, seperti itu. Sebelum naik ke tahap tersebut, Ibu harus punya dulu nih NIB-nya. Nah, nanti dari PNM bantu arahkan atau nanti coba bantu ngajarin cara buatnya seperti apa. Oke. Boleh saya minta nih motivasi terakhir Ibu nih sebagai pelaku UMKM itu, mungkin sharing kepada teman-teman UMKM lainnya juga nih yang ada di Samarinda. Apa sih modal motivasi Ibu di awal sampai Ibu bisa bertahan sampai saat ini gitu? Ya motivasinya tuh ya, kalau mau bertahan seperti ini ya harus yakin. Yakin. Harus ada prinsip. Kalau kita itu mau bermodal usaha seperti ini, kita harus pikir ada anak-anak yang harus dibesarkan. Jadi harus yakin itu. Kita harus berusaha bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sesuatu itu buat anak-anak. Itu intinya. Betul. Berarti harus ada yang, karena kita kan nggak mungkin dipikirkan ya, tadi ada dipikirkan nih. Apa tujuannya sudah jelas nih buat anak-anak. Kalau saya nggak usaha, nanti gimana nih anak-anaknya ke depan seperti itu kan Bu ya. Kita tidak bisa untuk mau bermodal untuk dijaminkan sama suami. Kita juga perempuan, ibu-ibu juga itu harus berusaha juga. Karena selamanya itu laki-laki itu bisa kerja. Kayak kemarin kan sempat di PHK sama tempat kerja. Suami ya Bu. Dulu itu kan dia kerja di laut, di PHK setahun. Dulu tuh saya yang turun tangan setahun itu saya jual gorengan. Saya sudah rasa bagaimana itu kalau kita tidak punya makan, anak-anak bagaimana. Makanya kalau kita tidak berusaha sendiri itu, yang dipikirkan pasti anak-anak. Betul Bu. Jangan mau bermodal gara-gara kita mau gengsi. Kalau kita ambil gengsinya itu nggak bakalan bisa seperti sekarang. Ya kita tidak bisa bisa bergantung sama suami. Kalau kita gengsi, nggak bakalan kita bisa cari uang sendiri. Kalau uang suami kan kayak gaji gitu kan, bisa diarahkan untuk pergi ke anak-anak, urusan rumah kan. Kalau yang kayak ini kan bisa dipakai untuk anak-anak nantinya.
Mungkin bisa disisihkan Modal, sebagian buat tabungan, buat masa depan anak-anak ya Iya. Bu ya. Bisa nanti ya buat nambah-nambah jajan lah anak-anak. Dan juga Karena intinya satu itu sebenarnya, untuk anak-anak. ya berarti tujuannya adalah untuk anak-anak. Yang penting tadi harus semangat ya Bu ya. Iya. Harus ada motivasi yang dituju nih. Jadi saya berusaha tadi tujuannya adalah untuk anak-anak. Iya. Berarti menghidupin keluarga. Iya. Nah gitu. Selain itu juga Ibu membantu keluarga, Iya, ekonomi keluarga kecilnya gitu ya. Bisa membantu suami, bisa meringankan bebannya suami juga. Seperti itu. Ya sama-sama Iya. membangun rumah Karena tangga anak tadi kan ya. bukan tambah kecil, tambah besar, tambah banyak biaya hidup kan. Semakin Iya. besar semakin tinggi tuh biaya hidupnya nanti. Makanya. Gitu. Ya. Nah, akhirnya tadi Ibu udah cerita nih dari awal tadi pengennya seperti ini gitu. Pengen tadi awalnya Ibu cerita dari awal tadi seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa akhirnya Ibu bisa cerita gitu kan. Oke. Terima kasih Ibu Juni Widianti telah bergabung di kegiatan program Podcast Langit Lantai Ngobrol Inovatif PNN Cabang Samarinda. Nah, jangan lupa saksikan keseruan ceritanya Ibu Widya tadi ya. Iya. Nah,